Ternyata lato-lato itu konspirasi Remason dan Illuminati. Lato artinya aku, lato artinya Yahudi. Lato-lato artinya aku Yahudi. Astagfirullahaladzim. Mainan lato-lato adalah salah satu mainan tradisional yang sekarang menjadi viral kembali dan jujur, sekarang ini ya, hampir setiap hari saya selalu mendengar suara lato-lato di telinga saya, ya, yang sering dimainkan oleh anak-anak bahkan sampai orang dewasa. Jujur sebenarnya agak sedikit terganggu sih dengan suaranya ya. Tapi ya di sisi lain ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya. Setidaknya anak-anak sekarang bisa melupakan gadget mereka ya. Jadi hari-hari mereka tidak harus lagi bermain gadget, terkena radiasi, dan mereka akhirnya bisa kumpul kan dengan teman-temannya bermain lato-lato, dan saya pikir itu lebih baik daripada mereka hanya fokus di gadget mereka saja. Nah, ternyata di balik viralnya mainan lato-lato ini, ada sesuatu yang menarik yang sedang beredar di sosial media TikTok ya, mengenai mainan lato-lato ini. Jadi ada sebuah narasi yang beredar, ada konten video yang menarasikan bahwa lato-lato ini adalah mainan haram. Kenapa haram? Karena merupakan bagian dari konspirasi Remason dan Illuminasi katanya. Bahkan dikatakan arti dari lato-lato ini sendiri adalah aku Yahudi. Ternyata lato-lato itu konspirasi Remason dan Illuminasi. Lato artinya aku, lato artinya Yahudi. Lato-lato artinya aku Yahudi. Waspada, jangan belikan anak Anda lato-lato. Ternyata lato-lato itu konspirasi Remason dan Illuminasi. Lato artinya aku, lato double T artinya Yahudi. Jadi lato-lato artinya aku Yahudi. Waspada, jangan belikan anak Anda lato-lato. Jadi ini narasi yang beredar dalam video ini ya teman-teman. Saya awalnya ketika melihat video ini ya, saya awalnya sih biasa aja. Karena bagi saya mungkin ini konten yang dibuat orang yang iseng atau orang yang kurang kerjaan. Karena gini loh, gimana ceritanya lato-lato akhirnya artinya itu bisa jadi aku Yahudi gitu. Jadi awalnya saya berpikir pasti nggak bakal ada sih orang yang akan termakan dengan konten cocokologi dan konten bodoh seperti ini. Jadi saya pun akhirnya sempat berpikir nggak perlulah saya bahas hal receh seperti ini dan saya luruskan di dalam konten saya ini, di dalam video saya ini ya. Tapi ternyata teman-teman, begitu saya lihat kolom komentarnya, saya kaget. Ternyata ada juga beberapa netizen yang menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang serius. Ya, bahkan kalau kita lihat perhatikan di komentarnya, ada yang bilang astagfirullah, ada yang bilang hati-hati, bahkan ada yang komen bawa-bawa nama Muhammad, bahkan sampai ada yang bilang kalau ini tanda-tanda sudah mendekati akhir zaman. Aduh, jujur saya miris melihat SDM kita yang seperti ini ya. SDM luar sudah berlomba-lomba menunjukkan kecerdasannya dalam segala bidang gitu ya. SDM kita ini malah masih nggak bisa membedakan mana konten hoax dan cocokologi dengan mana konten yang benar gitu loh. Ya ampun, setertinggal itukah SDM kita? Tapi satu sisi saya nggak heran juga sih kalau melihat bahasa-bahasa dari komennya tadi ya. Teman-teman pasti sudah bisa nebak lah itu yang komen itu dari golongan mana itu ya. Golongan orang-orang seperti apa ya. Yang kalau percaya lato-lato itu adalah artinya aku Yahudi. Ya sudah tahu ya teman-teman ini yang komen ini orang-orang golongan dari mana ini ya. Biasalah ya. Apalagi kalau bukan tetangga sebelah kita yang kadang-kadang memang kocak sedikit mereka. Bukan kocak sedikit, bahkan kocaknya banyak ya. Kalau ada segala sesuatu yang dikaitkan dengan hal-hal yang berbau agama, pasti mereka itu kadang-kadang logikanya nggak jalan, teman-teman. Ya mungkin karena konten seperti ini, ya meskipun kelihatannya sepele gitu ya, tapi ternyata cukup meresahkan sih ya. Karena nggak sedikit SDM kita yang mabuk agama, ya, yang akhirnya percaya kalau lato-lato adalah ciptaan Remason dan Illuminasi, serta artinya itu adalah aku Yahudi.
Akhirnya Kominfo pun turun tangan untuk meluruskan hal ini. Jadi teman-teman, Kominfo sendiri sudah memberikan konfirmasi bahwa berita ini adalah berita hoax ya, atau berita misinformasi, dan mereka menjelaskan kalau lato-lato tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Makassar yang berarti bunyi yang dikeluarkan dari dua benda yang berbenturan. Kata ini kemudian digunakan oleh masyarakat Makassar untuk menamai permainan Clackers Ball ya. Nama aslinya ini Clackers Ball dan ini berasal dari luar negeri sebenarnya, yang kembali booming di Makassar. Dosen sastra daerah Bugis Makassar dari Universitas Hasanuddin, Dr. Firman Saleh, menjelaskan orang Makassar menyebutnya lato-lato karena permainan tersebut menimbulkan suara ketukan. Jadi lato-lato itu bahasa Makassar dan bukan bahasa Yahudi ya, apalagi sampai artinya aku Yahudi segala. Jadi tolonglah ya, wahai manusia-manusia yang gampang terhasut agama dan juga berita hoax. Sampai kapan SDM kita mau terus terbelakang seperti ini? Lihat ini, tingkat IQ kita di tahun 2022, kita berada di urutan 130 loh. Ini padahal masih peringkat ASEAN, belum peringkat dunia. Malu kita seharusnya. Jadi saran saya ya, marilah kita perbanyak literasi dan jangan terlalu cepat percaya apapun yang beredar di sosial media sebelum kita melakukan cross check terlebih dahulu. Ya. Alhasil kalau kita perbanyak literasi dan kita melakukan cross check, ini akan menjadikan kita menjadi SDM yang lebih baik dan tidak mudah termakan berita hoax. Dan saya yakin kalau kita semakin banyak memperbanyak literasi kita dan juga memperbanyak cek dan recheck, saya yakin tingkat IQ kita bisa akan semakin naik baik di peringkat ASEAN bahkan juga peringkat dunia, dan ini harapan kita semua. Jadi mari kita perbanyak literasi dan kita lakukan cross check terlebih dahulu terhadap suatu informasi. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Lato-lato merupakan sebuah permainan yang pernah viral di Amerika Serikat pada akhir 1960 hingga awal 1970. Saking viralnya lato-lato pada masa itu, pada awal tahun 1970, lato-lato bisa menjangkau penduduk di Calcinatello, sebuah daerah provinsi kecil di Italia dengan populasi penduduk 12.832. Bahkan, menurut John Swampé, seorang sejarawan FDA, kepopuleran lato-lato di Calcinatello tersebut membuat para pecinta lato-lato di sana mengadakan sebuah kompetisi tahunan. Keviralan lato-lato pada awal tahun 1970-an tersebut menyebabkan ratusan pembuat mainan berhasil menjual jutaan lato-lato atau clacker ke seluruh penjuru dunia. Sebelumnya, permainan lato-lato ini merupakan sebuah senjata dari Argentina yang dinamai de bolas atau boleadoras, senjata yang digunakan oleh gaukos koboi Argentina yang mencoba menangkap guanaco, hewan yang terlihat seperti ilama. Permainan lato-lato ini terbuat dari dua bola polimer padat yang masing-masing bolanya memiliki diameter sekitar 5 cm atau 2 inci, setiap bolanya tersambung pada sebuah tali yang kokoh. Selain terbuat dari polimer, bola pada lato-lato juga bisa terbuat dari akrilik, kayu, ataupun logam. Namun, bola lato-lato yang terbuat dari akrilik tidak disarankan penggunaannya karena mudah pecah saat terjadi benturan keras sehingga pecahannya dapat membahayakan pengguna. Karenanya, untuk menghindari masyarakat dari bahayanya sebuah permainan lato-lato, Food and Drugs Administration (FDA) yang biasa mengatur tentang keamanan mengenai makanan dan obat-obatan pun terpaksa mengeluarkan undang-undang yang melarang mainan yang mengandung bahaya bahan kimia, mudah terbakar, atau radioaktif. Hingga akhirnya, 3 tahun kemudian kewenangan tersebut diperluas dengan adanya Child Protection and Toy Safety Act yang melarang penjualan mainan yang dianggap berbahaya. Munculnya kebijakan tersebut membuat mainan yang awalnya dipasarkan sebagai cara untuk mengajarkan koordinasi antara tangan dan mata bagi anak-anak. Fakta bahwa mainan lato-lato atau clacker pada masa itu bisa berubah menjadi sebuah proyektil sudah cukup jadi alasan untuk melakukan isu warning mengenai pencegahan kebutaan hingga akhirnya, FDA pada tahun 1971 mengeluarkan ketetapan baru mengenai standar keamanan bagi para produsen mainan yang mencakup pengujian preskriptif dan pencatatan yang cukup ketat. Hal tersebut merupakan sebuah hambatan bagi para pembuat lato-lato atau clacker sehingga membuat permainan lato-lato ditarik dari pasaran. Namun, seiring dengan perkembangan sains dan ilmu pengetahuan, bola pada lato-lato bisa dibuat dengan menggunakan bahan polimer yang tidak mudah pecah.
sehingga aman digunakan untuk bermain.